pun tidak ada jawaban sama sekali. Dan bahkan tadi frontliner, Aran dan Widi itu tumbang duluan terus-terusan juga. Dan bahkan Favian. Ini kayak dia datang menyerahkan nyawa gitu. Makanya kayak, dan gue entah kenapa ya, gue ngerasa mungkin dari Liquid, gue tau Fanny-nya memang kuat banget gitu kan. Tapi tadi trade-nya menurut gue kurang oke sih. Trade-nya ke arah Povius dan Moskov. Moskov ini gak masuk dalam trade sih menurut gue. Ya cuman counter pick. Iya, maksudnya ya orang mau main Fanny dia gak ban Moskov juga kan maksudnya. Kayak ya udahlah gitu. Dan tadi dari one shot itu dia tahu banget targetingnya Yehezkiel. Semua tadi apapun yang dilakukan Yehezkiel itu akan terasa salah. Mau gimana pun gak akan bisa. Dia pakai Vexana untuk jadi utility satu. Kedua untuk melawan glue-nya juga. Tapi apa kabar dengan Fanny? Kayak gimana cara Vexana bisa selamat dari Fanny? Kayak tadi cuman bisa ngasih efek terrifying dikit doang. Terus buang flicker. Tetap bisa dikejar. Iya. Walaupun flicker kayaknya bisa. Masih bisa juga. Kecuali lompat tembok ya. Iya, flicker lompat tembok. Udah, itu 2 menit sekali berarti. Iya, 2 menit sekali, 1 turtle sekali tuh Yehezkiel bisa selamat. Bukan jadi sesuatu yang enak juga gitu. Dan gue rasa siapapun Vexananya akan ngerasain hal yang sama. Susah banget Vexana lawan Fanny itu. Aduh. Wow. Tidak apa, tenang. Kita punya informasi bahwa ini bukan menjadi elimination match. Benar ya. Tapi mereka ada di pool 1-2 yang menandakan berarti mereka nggak akan ketemu sama Cambodia ya dari CFU. Dan ya kita bakal mendengar sedikit interview bersama Rose di main stage. Jadi take it away. Team Liquid ID and getting that win with a very interesting draft. Now, first of all, I am with Hiko. How are you doing? Hi everyone, I'm doing fine. We beat Team Liquid ID and it was pretty good. Pretty good. Are you nervous? Maybe. You're a bit nervous. Yeah, Okay, yeah. now, Hiko, I'm just gonna ask this. Previously, you guys met RRQ Hoshi and you guys lost. And then after that, you guys got another Indonesian matchup, which is Team Liquid ID. Did you guys meeting RRQ Hoshi give you guys like more preparation time for to go up against Team Liquid? В прошлый раз вы встретились с RRQ Hoshi, и сейчас вы встретились с индонезийской командой. Думаешь ли, вы смогли бы победить RRQ Hoshi, если бы у вас было больше времени на подготовку? На русском отвечу. Я думаю, что мы, скорее всего, бы их победили, просто некоторые люди переживали на сцене. Это был, первый опыт против такой крупной команды, и поэтому было тяжело достаточно. We think we had opportunity to win the RRQ Hoshi. Some of the players was a little bit nervous, so yeah, we just needed some experience, and this is our first time here, so yeah. Okay, now I do agree that sometimes you guys need to warm up a little bit. Now, Hiko, I want to ask, how did you guys react when you found out you guys are going up against another Indonesian? When you guys saw the matchup draw? Как вы будете себя чувствовать, если вы узнаете, что вы будете идти против другой индонезийской команды? Как вы себя чувствовали? Да, какое у вас ощущение было? Для нас это было немного неудачно, то, что попались одни из самых сильных оппонентов, которые могли быть, но в целом мы были готовы к бою и дальше проходить в knockout stage. For us, it was a little bit nervous that we got matched up with the Team Liquid, but we had a lot of time, think about it, and go through this, so we were ready to take this game. Okay, I love it. Amazing game, by the way. Now, speaking of the amazing game, we see that you guys brought a pretty interesting draft for the matchup against Team Liquid ID. So maybe you can share with us, do you think this is just the beginning? This is just a glimpse? Because we will be able to see more interesting drafts in the M6? У вас был очень интересный пик. Думаешь ли то, что будет ли дальше какой-нибудь более интересный пик? Или это только начало вашего такого пика? Да, в целом у нас было несколько заготовленных героев заранее, которых мы уже тренировали на праках. Условно тот же Белерик, вот. И Гул тоже достаточно необычный пик, но в целом, обычный будет для этого турнира, я думаю. We already have like some prepared drafts for the games, and we already did train those drafts. So yeah, I think in the future we will have more. Okay, I am very excited to see more. Now guys, if you guys don't know, Hiko here is actually one of the youngest, he is the youngest, not one of the youngest, but the youngest player that we have in M6. Hiko, can you share with us, how are you so good yet you're so young? Расскажи, каково это быть самым молодым и при этом быть самым лучшим, одним из лучших.
Для меня это первый M-Series турнир, и я покажу на все 100, на что я готов. То, что возраст это не проблема, и я думаю, мы выиграем M6. This is my first M series. This is my first M series, and for me, age is just a number. I just want to play my 100% of the game and show my best. I think we can see that Hiko is definitely an up-and-coming star in the MLBB scene. Such a young kid with huge potential. Okay, Hiko, last question. If you could choose who you want to match up on your next match of best of 3, who would it be and why? BTK. Why BTK? Because Mobazane so confident and I want to beat him. Ooh, it is getting spicy up on the M6 World Championship stage. Thank you very much, Hiko. An amazing play. Congratulations. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this game against Team Liquid Indonesia. Oke, Mau lawan BTK. BTK. Iya. Dan kembali ya teman-teman ya, kita kasih tahu buat yang belum tahu, intinya tim Liquid belum tereliminasi. Betul. Masih berjuang lagi nanti di pool 1-2. Betul, berarti kemungkinannya ketemu sama Aurora, SRG, Famos. Wah, lumayan berat. Berat lah, apalagi elimination match. Seenggaknya best of 3, Seenggaknya best of 3, tapi elimination match itu dia yang Bener. perlu di garis bawahnya adalah kalah di match tersebut. Elim langsung pulang. Tapi ya kita melihat juga untuk nantinya siapa yang akan dipertemukan oleh tim Liquid ID di drawing. Di akhir nanti. Di akhir, karena abis ini kita bakal ngelihat lagi dulu nih untuk adanya item build dan juga set talent emblem yang dibawakan oleh kedua belah tim, karena membawa kejutan 2 hero dengan durability tinggi nih, Glue dan juga Belleric. Ya. Gua kalau dari item sih gue rasa ini akan standar item banget. Maksudnya nggak akan ada yang special case gitu. Ya Fanny pastinya dengan Hunter Strike berarti di awal ya. Hunter Strike bukan Heptasis, Hunter Strike dan juga War Axe. Lanjut ke Malefic. Nextnya dia bikin defense seperti biasa ya. Dia bikin Athena Shield. Biasanya satu lagi juga anti Quiras kalau memang mau. Tapi entah kenapa nih, Joy dari Favian. Pertama ada sedikit kejanggalan adalah mereka ambil 2 hero yang manjangin lane, which is Iron Siki dan juga Favian. Nah itu akan ngebagi. Lihat dua-duanya jadi nggak ada yang tajir. Maksudnya nggak ada yang Priority farming. Iya, nggak ada yang sampai fat banget gitu kan. Di menit 13 gua rasa salah satunya harusnya udah lumayan fat kalau memang ngambil full ending jauh. Karena tadi sempat kita lihat juga kan Favian dengan Stardium, Blood Wings dan juga Holy Crystal, damage-nya cukup tapi nggak untuk ke Glue, nggak untuk ke Belleric, hanya bisa ke Hiko. Ternyata attack speed Hiko kenceng karena dia si Halberd Haskell juga. Kenceng banget tadi nembak. Iya, Haskell lah ya, jadi ada lifesteal. Iya, si Halberd pula. Motong lagi, makanya tadi juga di depan Widi ataupun Aran yang lompat ya. Walaupun ada Festival of Blood, walaupun memang Widi juga full coklat nih ya dengan emblem-emblem tanknya, tetap bocor. Iya, ini tetap kepotong. Harus bener-bener ekstra kerja keras sih. Gua nggak tahu kenapa kan tadi dengan beberapa kejanggalan yang kita bisa langsung ngeliat dari hero-heronya juga. Dan ya pastinya mereka juga harus respect dari emblem. Sebenarnya emblem udah respect, bahkan sampai kayak ya Hasnya pakai Tenacity, Iron juga pakai Tenacity. Ya udah ada defensifnya lah. Bahkan kayak dari Arannya pun pakai FOB juga biar durability-nya lumayan kuat dan emblem dasarnya tank. Ya, cuman ngelihat dari damage-nya juga ini nggak ketahan sih menurut gue. Dari Beatrix yang pakai trail di talent pertamanya, dia lumayan stand juga dengan Quantum, bisa unggul lari. Belleric juga yang gak gampang untuk ditumbangin. Tanpa flicker memang dari Bellericnya, tapi dia pakai Wildress Blessing. Jadi seenggaknya larinya lumayan kencang untuk ke depan. Yes, dan ini dia untuk post game statsnya juga 13 menit saja. Dari tadi gak ada yang benar-benar menginjak ke arah late game ya. Iya. Kayak kemarin tuh aku ngeliat ada yang 20 menit, 30 menit. Benar. Nggak ada nih dan kemarin pas timnya juga, nanti mungkin kita ngelihat di akhir. Oh iya benar. Dan ya perbedaan gold menginjak ke angka 8.000 dengan banyaknya juga objektif yang diambil ya, dari turretnya, dari lordnya, yang bahkan turret dari tim Spirit cuma hancur 1 tadi di bawah didorong sama Iron Siki. Ya itu juga di menit 5-an ya, pas dia plating dikit juga kan, masih nggak bisa untuk nyaingin sih menurut gua. Asli ini kayaknya dari semua hero yang diambil tim Liquid, ini winning conditionnya benar-benar tipis banget loh. Kayak Vexana buat selamat, chance-nya kecil. Buat Iron Siki farming cepet, chance-nya kecil. Yep. Buat Favian kill Fanny,
chance-nya kecil banget, bahkan gak ada. Yes. Tapi untuk MVP, by GoPay pastinya. Hiko kah? One shot kah? One shot sih. One Dari shot. awal ya tadi. Harusnya sih pressure awal one shot ya. Yap, itu dia ya. Membuat akhirnya Metal. Fanny yang diperebutkan. Jangan salah. Gitu. Bukan. Metal. Metal ya. Rock Iya. and roll dia. Dengan one shot, one kill juga tadi. Belum ada cut rate ya tadi di awal-awal game. Tadi aku sampai kaget banget karena damage-nya se-eksplosif itu. Iya, 2 kabel yang memang pas berhentinya di situ, Aha. plus dia kasih puternya. Jadi kayak langsung ngilang. Tornadonya itu ya. Iya, dia intinya 2 kabel tuh skill 1 lah. Pas tapi berhentinya. Yap. Nah, Impurage juga emblemnya. Impurage ini tujuannya untuk percepat farming. Ya, dan ya sebenarnya kalau darahnya bakal balik juga. Bukan kan Fanny nggak pakai mana nih. Jadi dapetnya darah. Cuman gua rasa itu nggak gede kok. Yap. Itu kecil lah. Mendingan dia pakai Brave Smite sekalian kalau pengen ngambil darah juga. Ya. Itu buat cepatin farming. Karena Warcry Lethal itu nggak connect ke War Axe Athena lagi, terus ada Dreadnought lagi itu. Oh iya, Ada apa? Like Spade. Stilek Plat. Iya, mau defensif lah kayak apa lagi gitu ya, dibawakan semakin susah untuk ditumbangin. Dan ini awalnya First Blood tadi yang dipegang sama one shot dengan steel cable yang wow. Begitu mengerikan. Iya. Kelihatan banget kan. Ingat, gua kayak bisa merasakan gitu loh apa yang dirasakan Yeskiel. Susah banget. Kayak mungkin semua juga yang lihat setuju. Bisa dibilang Vexana dikejar Fanny ya mau gimana lagi. Pilihannya cuma satu, dibantu. Nah kasusnya ini kayak kalau misalkan kasus kayak gini siapa yang mau bantu? Karena dari tadi gua ngeliat Widinya selalu ngebuka IOG ke depan. Widi buka IOG ke depan, Fanny-nya langsung nge-skip, langsung ngincer ke arah yang lain. Kayak gitu terus kejadiannya. Dan ya, gak ada lagi backup skill. Gak ada lagi yang bisa pegangin. Mungkin bertahan dengan Terrify effect-nya doang. Untuk beberapa saat, Iron Siki yang maksa untuk ngasih damage juga kelihatan banget sih. Ini jadi berat banget. Nah, itu tuh yang gue maksud. Ketika memang dibuka tim fight-nya sama teman-teman dari Liquid, itu kayak gampang banget di counter sih. Yeah. Selama EOG udah nggak ada, Avatar of Guardian-nya